Hadirin jamaah Jumat, seperti biasa sebelum khutbah disampaikan, saya menghimbau bagi yang membawa handphone ataupun alat komunikasi agar di nonaktifkan sementara supaya tidak mengganggu pelaksanaan salat Jumat pada siang hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah alladzi kawwara al-laila 'ala an-nahar wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qad qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat kepada kita semua, baik nikmat dalam bentuk sehat fisik, nikmat rohani, dan nikmat menjadi pemeluk agama Islam. Salah satu nikmat sehat fisik bahwa kita sampai sekarang ini masih diberikan kesempatan hidup, masih bisa beraktivitas sehari-hari, terutama melaksanakan ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan akhirnya kepada kita semua sebagai pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Selanjutnya, para hadirin, izinkan saya selaku khotib tidak bosan-bosannya dan tidak lupa menyampaikan wasiat, terutama kepada pribadi yang dhaif ini, juga kepada jamaah yang hadir di masjid yang mulia ini, untuk terus mempertahankan, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan juga menjauhi segala apa yang telah dilarangnya. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi kelompok orang-orang yang muttaqun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, masih di awal bulan Muharram, pergantian tahun baru Islam 1446 Hijriah. Ini merupakan fenomena alam, sudah sunnatullah. Kalau tahun baru Hijriah menggunakan perhitungan bulan, kalau tahun Masehi menggunakan peredaran matahari. Hal ini telah diungkapkan dalam firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam tidak mendahului siang. Masing-masing berputar pada garis edarnya. Surat Yasin ayat 40. Peristiwa pergantian tahun adalah sunnatullah, pergantian peredaran bulan dan peredaran matahari. Jangan sampai ada anggapan, oh kalau begitu bulan itu milik umat Islam, sementara matahari milik orang non-muslim. Sebenarnya baik bulan maupun matahari adalah milik Allah, dan semua apa yang ada di muka bumi ini adalah dalam kekuasaan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau begitu kita sebagai umat Islam, apa kita melakukan migrasi, merubah data-data kita untuk penulisan tanggal Hijriah?
seperti akte kelahiran ataupun KTP harus ditulis dengan penghitungan tahun Hijriah. Tidak perlu. Karena ini adalah persoalan administratif, persoalan muamalah antara hubungan manusia dengan manusia, bukan hubungan dengan manusia dengan Allah. Boleh kita menggunakan penghitungan Masehi, karena itu adalah persoalan hubungan manusia dengan manusia. Transaksi kita melakukan pengupahan kerja menggunakan tahun Masehi tidak apa-apa. Memakan hadiah dari orang non muslim juga boleh selama itu halal. Inilah elastisitas hukum Islam, fleksibilitas, kelenturan hukum Islam. Bagaimana mengatur umatnya, hubungan manusia dengan manusia, bagaimana mengatur hubungan manusia dengan Allah, dan juga bagaimana mengatur hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di bulan Muharram adalah salah satu bulan yang termasuk bulan yang dihormati, bulan yang diistimewakan di antara bulan-bulan yang 12 itu. Dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran wa kitaballahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum dzalika dinul qayyim. Sungguh bilangan bulan pada sisi Allah terdiri atas 12 bulan. Kemudian Allah menciptakan pada waktu itu langit dan bumi. Disitulah ketetapan Allah. Jadi di antara 12 bulan ada 4 bulan yang diistimewakan, seperti bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Karena di bulan ini banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram, seperti Allah menciptakan langit dan bumi, Allah mengampuni taubatnya Nabi Adam, Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari ikan yang besar, dan masih banyak peristiwa-peristiwa yang lainnya. Kemudian di masyarakat kita ada fenomena santunan anak yatim, santunan kaum du'afa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apa dasar hukum melaksanakan santunan kaum du'afa ataupun anak yatim? Sebenarnya dalam hadis maupun ayat tidak ada secara spesifik, tidak ada yang mengharuskan secara pasti untuk santun anak yatim. Karena sebetulnya menyantun anak yatim, fakir miskin bukan hanya bulan Muharram saja, tetapi oleh para ulama ada korelasi ayat, korelasi hadis yang menjadi instrumen, yang menjadi referensi bagaimana untuk perhatian kita terhadap kaum fakir, anak yatim, orang-orang terlantar. Di bulan Muharram inilah banyak keberkahan Allah diturunkan di muka bumi. Oleh karenanya para ulama ini menjadi sesuatu yang baik. Faidah para ulama usul fikih juga sepakat bahwa sesuatu yang baik jika dilaksanakan terus-menerus maka akan menjadi hukum. Al-adatu muhakkamatun. Adat itu akan menjadi hukum. Kemudian oleh kaidah usul fikih mengatakan ma'aranasu khairan fahuwa indallahi hasanun. Sesuatu yang dipandang baik menurut manusia, fahuwa indallahi hasanun, maka menurut Allah juga baik. Menyantuni fakir miskin, memberi makan kepada orang yang terlantar, itu adalah baik. Dan ini menjadi dorongan kita bagaimana kepekaan kita terhadap kaum fakir miskin, anak-anak terlantar. Di bulan inilah mengambil keberkahan di bulan Muharram. Kemudian mengutip sebuah hadis, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha wa qala bi isba'ihi sababata wal wusqa. Kata Rasulullah, kedudukan orang yang menanggung anak yatim pada waktu di surga bagaikan jari ini. Jadi Rasulullah menunjukkan jari ini
seolah-olah orang yang peduli dengan al yatim dengan Rasul itu akan berdekatan di surga nanti. Inilah para hadirin motivasi kita untuk berbagi di bulan ini, terutama kepada kaum-kaum yang membutuhkan, kaum fakir miskin yang membutuhkan hidup seperti layaknya masyarakat pada umumnya. Tetapi bukan berarti ketika di bulan Muharram ini ada lebarannya orang-orang fakir miskin, orang yatim, bukan berarti bulan-bulan yang lainnya kita mengabaikan kebutuhan kaum-kaum fakir miskin. Karena dalam ayat-ayat yang lain itu fadzalika yad'ul yatim wal yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi jangan sampai kita itu termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Di antara yang termasuk mendustakan agama adalah menghardik, membentak anak yatim dan membiarkan mereka terlantar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah sekilas khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang dapat disampaikan diambil hikmahnya, dan jika mengandung kekurangan ini semata-mata dari pribadi saya yang dhaif ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa ikum bi wa dzikril hakim. Taqabbalu minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Faqala ta'ala aidan wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li sa'iril makhluqati allati istahaqqat maghfiratuh. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha azim yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.